Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat siang. Bertemu dengan saya Muhammad Syakir Abdullah di podcast Bawaslu Kabupaten Cianjur. Tentunya dengan diiringi doa semoga kita dalam keadaan sehat walafiat Amin. dan bahagia ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada podcast kali ini yaitu terkait dengan ngebahas demokrasi. Pada episode kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa. Tamu kali ini adalah anggota Bawaslu Kabupaten Cianjur, Bapak Indra Surya Dharma. Selamat siang Pak, gimana kabarnya? Sehat? Siang, alhamdulillah. Alhamdulillah Sebaliknya, sehat. Alhamdulillah sehat-sehat. Sehat ya udah gajian. Nggak mudah Pak ya. Oke, tentunya tak kenal maka tak sayang, kita perkenalkan terlebih dahulu yang telah berkenan hadir pada podcast kali ini, pimpinan Bawaslu Kabupaten Cianjur. Mangga dipersilahkan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, khususnya di Kabupaten Cianjur. Selamat host yang telah hadir di acara mengadem membahas demokrasi Bawaslu Cianjur. Tentunya sangat bahagia saya bisa berbincang terkait dengan demokrasi ke depan di Bawaslu Cianjur, bagaimana demokrasi saat ini, bagaimana demokrasi ke depan dan selanjutnya. Maka demokrasi kemarin bagus atau tidak. Terkait dengan pemilu dan pemilihan. Perkenalkan, nama saya Indra Surya Dharma. Yang sebut saja Kang Indra. Saya mengampu Divisi Hukum Penyelesaian Sengketa di Bawaslu Cianjur. Saya asli Cianjur. Itu saja. Begitu. Udah, kalau misalnya saya sudah punya istri, sudah punya istri. Siap. Terima kasih, perkenalannya sangat menarik ya. Ya tentunya kalau misalnya saya bilang istri, nanti sekitar rumah tangga. Bahaya itu Pak. Oke. Aduh. Oke. Pak Indra atau tadi sebutnya Kang Indra, ya, Sunda kan ya? Sunda pisan gitunya. Asli Sunda saya. Kurang Sunda asli. Ya. Episode kali ini tadi Pak Indra atau Kang Indra telah menyampaikan mengampu di Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa. Nih, kita juga sahabat Bawaslu tentunya ingin tahu nih, sengketa di Bawaslu Kabupaten Cianjur atau di Bawaslu itu seperti apa? Mungkin bisa diceritakan. Begini, kita harus tahu dengan definisi sengketa dulu. Bukan sengketa rumah tangga. Sengketa Bawaslu ada sengketa proses, sengketa hasil. Sengketa proses adalah sengketa ya antara peserta dan penyelenggara, terutama KPU, di mana penyelenggara dirugikan atas keputusan KPU atau berita acara KPU, maka si peserta bisa memberikan permohonan ke Bawaslu Cianjur. Maka Bawaslu Cianjur berhak berwenang untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Kewenangannya ada di Bawaslu Cianjur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Gitu. Oke, berarti terkait tadi ada sengketa proses pemilihan ya. Nah, di Kabupaten Cianjur sendiri yang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Cianjur pada pemilihan tahun 2024 kemarin. Nah, apakah ada yang melakukan atau mengajukan permohonan ke Bawaslu Cianjur? Ada. Oh, ada. Begini, pada tahun 2024 itu ada perhelatan dua. Ada pemilu, ada pilkada. Terkait dengan pemilu, Kabupaten Cianjur menerima mengajukan permohonan perselisihan. Ada penyelesaian sengketa antar peserta, di mana peserta antar peserta dengan calon partai A dan B akibat dengan perbedaan interpretasi hukum atau
salah satu dirugikan, Hmm. maka Bawaslu bisa menyelesaikan sesuai dengan kewenangannya atas mandat provinsi dengan memediasi. Bawaslu sebagai apa? Mediator. Bisa saja diselesaikan oleh Panwaslu Kecamatan dengan mandat dari Bawaslu Kabupaten Cianjur itu. Nah, yang kedua, di Bawaslu Cianjur unik. Dari perhelatan pemilu dan pilkada itu terjadi dengan perselisihan sengketa hasil terus. Ada lah ya. Ada saja. Berarti ke Mahkamah Konstitusi itu ya? Mahkamah Konstitusi. Memang bagus, itu terkait dengan demokrasi di Cianjur lebih bagus, meningkat, ya, gitu, demi keadilan pemilu atau pemilihan. Itu. Oke, berarti nih, kalau misalkan tadi menyinggung terkait dengan penyelesaian sengketa proses pemilu, nah, bisa disebutkan nggak ada berapa nih yang masuk atau mengajukan ke Bawaslu Cianjur? Sengketa proses. Ya, sengketa proses itu ke Cianjur kemarin ada satu. Ada satu ya. Sidang administrasi terkait dengan administrasi salah satu calon dari partai atau salah satu calon lah yang disebutkan, yang dimana didudukan oleh KPU Cianjur terkait administrasi. Maka Bawaslu Cianjur berwenang untuk menjalankan administrasi di Bawaslu. Gitu. Oke. Siapa yang disidangkan? Peserta KPU, peserta dan KPU Cianjur. Sana juga pimpinan dari Bawaslu Cianjur. Oke, berarti ada ya yang masuk ke ada sengketa prosesnya ya? Ya, berarti kalau misalnya begitu, berarti kerja-kerja Bawaslu itu kelihatan. Bawaslu bekerja. Betul. Nah, setelah itu tentunya kan tadi menyinggung terkait dengan sengketa hasil. Nah, posisi Bawaslu Kabupaten Cianjur ketika adanya sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi, ketika ada posisinya Bawaslu Kabupaten Cianjur di MK itu seperti apa? Ya, Bawaslu Cianjur sesuai dengan regulasi, yaitu sebagai pemberi keterangan. Nah, bukan saksi, bukan kuasa hukum, bukan pemohon. Termohon adalah KPU, pemohon adalah orang yang dirugikan. Bawaslu memberikan keterangan sesuai dengan fakta yang dapat sesuai dengan laporan hasil pengawasan di seluruh kecamatan atau PTP seluruh stakeholder di jajaran pengawas pemilu di Kabupaten Cianjur sesuai dengan laporan hasil pengawasan. Adapun yang tidak ada temuan, maka Bawaslu Cianjur menindaklanjuti sesuai dengan temuan tersebut. Berarti posisinya sebagai pihak pemberi keterangan di Mahkamah Konstitusi. Nah, kita telah mengetahui lah, berarti di Bawaslu Cianjur ketika ada pihak menjadi pemberi keterangan, hasilnya bukan di Bawaslu ya, tetapi di Mahkamah Konstitusi. Kewenangan kalau misalnya administrasi dari KPU tidak selesai, maka bisa mengajukan ke PT UN. Oh, berarti itu kalau posisinya sengketa proses pemilu atau pemilihan. Nah, sahabat Bawaslu tadi telah diulas oleh Pak Indra terkait dengan sengketa proses dan sengketa pemilihan. Mungkin kita bisa perdalam nih obrolan kita ini. Barangkali ada ancaman atau tantangan nih pada sengketa proses ataupun pemberi keterangan pada di Mahkamah Konstitusi. Apakah ada ancaman atau tantangannya ini, Pak? Kalau di Mahkamah Konstitusi terkait dengan pemberi keterangan itu adalah salah satu terkait dengan, karena Kabupaten Cianjur terkait dengan apa dalil yang dimohonkan terlalu banyak. Apakah alat bukti yang kurang, alat bukti yang kurang terkait hasil pengawasan, maka Bawaslu Cianjur berinisiatif ke seluruh stakeholder atau pengawas sampai ke TPS untuk menyampaikan, walaupun kita udah punya aplikasi, akan tetapi di MK itu adalah hard copy-nya yang disampaikan. Nah, tantangannya seperti itu. Yang kedua,
ketika di Bawaslu Cianjur terkait dengan penyelesaian sengketa juga di lapangan. Uh, Sesuai dengan Badan Bawaslu Cianjur terkait dengan fasilitas. Fasilitas. Karena tidak semua di Kabupaten Cianjur itu walaupun udah ada mandat atau laporan tidak ada komunikasi atau susahnya jaringan internet. Nah, itu di wilayah selatan. Wilayah selatan. Ya. Ya, masih ada berarti ada titik-titik. Masih ada sinyal atau apalah gitu ya. SDM-nya juga. SDM terkait dengan bagaimana menyelesaikan sesuai dengan Perbawaslu 9 atau Perbawaslu dengan pilkada. Nanti ke depannya harus memahami bagaimana regulasi itu paham. Karena ketika di lapangan terkadang pengisian form itu berbeda-beda. Ada form permohonan atau tiba-tiba udah keputusan atau kesepakatan, gitu kan ya. Memang secara garis besar untuk penyelesaian sengketa antar peserta itu bisa dilaksanakan di mana saja, di lokus tersebut, di tempat tersebut. Itu aja. Oke. Berarti itu ya tantangan ataupun ancamannya ya. Banyak lagi tantangannya. Masih ada terkait dengan transportasi. Transportasi. Terkadang kalau misalnya untuk menyelesaikan sengketa misalnya di daerah selatan ada satu calon A dan B terkait dengan pemasangan baligo yang ini misalnya dari kecamatan Naringo atau Cidaun, biasanya terjadi di desa terpencil. Nah, PKD-nya jauh. Ketika ada clash sedikit atau perselisihan, mereka dari Panwas atau pengawas desa untuk memediator itu susah dikarenakan akses jalan. Untuk itu pemerintahan ke depan saya berharap karena ini untuk berkelangsungan kita semua, akses jalan harus diperbaiki juga. Oke. Kita ini ya ingin tahu juga nih ketika kerja kepemiluan nih ada ini nggak khas atau yang unik lah ketika melakukan kerja kepemiluan gitu Pak, ada cerita-cerita ini nggak yang unik atau yang khas ketika posisinya menjabat di seperti sekarang ini Pak? Banyak. Gimana ada cerita unik atau yang khasnya itu? Ya banyak sekali yang unik-unik itu. Ada yang banyak WA itu kan ya, WA bantu sini, bantu ini, bantu ini. Nah, kalau misalnya kita nggak kuat iman tidak menjaga integritas sebagai lembaga, ya sudah. Kalau misalnya kita sebagai lembaga atau Bawaslu harus dipegang teguh untuk kembali ke marwah Bawaslu untuk memastikan bahwa masyarakat percaya kepada kita. Banyak sekali yang WA bantu ini bantu itu. Sudah biasa itu. Nah, yang pelik-pelik itu sebenarnya bukan pada pemilu atau pilkada terkait dengan penyebaran uang itu. Sebenarnya pemilu dan pilkada itu nggak seberapa. Yang paling parah itu adalah pilkada. Siapa yang menguasai pilkada? Perputaran uang itu di pilkada sebenarnya. Begitu, sengketa ada, perselisihan ada, itu di pilkada, maka terkoneksi ke pemilu dan pilkada. Itu efeknya, ya, karena di pilkada itu sudah biasa. Saya bukan berbicara hoax, karena saya tahu paham betul. Untuk menjadi kepala desa berapa, gitu. Ada salah satu kabupaten di daerah Indonesia juga, saya tidak bisa menyebutkan, ada satu keluarga itu mendapatkan 16 juta terkait dengan pilkada. Pilkada 16 juta satu kakak, ada 6 juta. Nah itu kita ke depan, kalau kita merasa untuk menjaga lembaga Bawaslu, jangan sampai karena kita udah digaji oleh. Betul. Ya. Jadi tadi diceritakan juga ya kalau misalkan momentum pilkada sini ada efek domino.
Ah iya, pilkada ataupun pemilu ya. betul. Nah, eh, kalau misalkan posisinya seperti itu, ini Nggak ada langkah. cair ya, ada air ya. Saya diundang nggak ada air ya. Ada. Biasanya udah ada air. Langkah-langkahnya nih Pak, menurut Bapak nih, untuk mengantisipasi hal tersebut kita harus seperti apa? Pertama kita memberikan edukasi kepada masyarakat, Hmm. partai politik, Hmm. seluruh stakeholder yang ada, semua semua masyarakat yang di Cianjur khususnya diberikan sosialisasi, memberikan pendidikan terkait dengan kepemiluan. Ada yang sudah paham, akan tetapi yang justru ya kebanyakan udah paham yang melakukan tersebut. Seperti bukan calon legislatif di mana lah gitu ya. Oknum ini sudah tahu, paham regulasinya, udah paham bahwa memberikan uang itu adalah tidak boleh. Akan tetapi di lapangan ya boleh, karena kan dibilang kan pesta rakyat. Ya kalau masyarakat rakyatnya nggak gembira, bagaimana? Nah ini peran kita di Bawaslu untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, karena undang-undang juga mengatur kalau misalnya yang memberi dan menerima bedanya tapi secara intuisi kita juga kalau misalnya orang-orang yang tidak mampu juga tidak paham. Akan tetapi para calon atau politikus itu harus memberikan pemahaman sendiri, karena bukan Bawaslu saja yang bekerja, seluruh stakeholder ke masyarakat sudah. Makanya kita juga menggunakan melalui medsos ini. Saya terima kasih ini media sosial disebar bagaimana Bawaslu ke depan, kinerja kita harus ditingkatkan lagi. Mari masyarakat paham bahwa yang menerima uang, yang memberi uang itu dipidana. Gitu. Terus netralitas juga TNI dan Polri harus dijaga juga. Gitu. Bukan TNI, Polri, ASN, kebanyakan ASN juga bermain. Ya, karena begini, perhelatan pilkada tidak terlepas dari birokrasi. Karena ketika salah satu calon menang, dia minta jatah. Kebanyakan begitu. Saya bukan omong kosong, memang begitu. Itulah tadi. Makanya saya divisi hukum, memang hukum kan menyangkut semua divisi, dan terutama sengketa. Kalau sengketa hasil kemarin udah selesai, terus mudah-mudahan di pemilihan tahun 2020, 2030 ya, perencanaan dari sekarang terkait dengan pemilih berkelanjutan. Nantinya kalau misalnya kebanyakan juga dari pemilu kemarin, DPT itu berubah drastis, berkurang. Tentunya nggak ada apa. Makanya 120.000 orang meninggal dalam 6 bulan. Kan tanda tanya. Saya kan kemarin bertanya ke KPU. KPU itu bisa menghidupkan dan mematikan orang. Gimana tuh ceritanya? Begini, saya kemarin dapat pleno di Kabupaten Cianjur. Pleno Kabupaten Cianjur. Pleno apa itu Pak? Pleno terkait dengan pemilih berkelanjutan. Ada salah satu orang dari Ciranjang sudah dinyatakan meninggal, padahal orangnya ada. Di situ bisa menghidupkan lagi, dihidupkan lagi. Apalagi kalau misalnya nanti terkait hasil, terkait dengan hasil atau DPT atau hasil, apakah nanti bisa dirubah atau tidak? Saya tanya besar itu. Berarti itu harus melibatkan bukan hanya Bawaslu KPU ya? Iya, semua harus melibatkan semua stakeholder dan masyarakat. Karena itu kan hajat masyarakat. Benar. Jadi butuhlah kerjasama dengan stakeholder, kerjasama dengan masyarakat untuk edukasi terkait kepemiluan ini sesuai dengan undang-undang lah ya. Gitu. Oke, mungkin ini tak terasa udah ini Pak, apa namanya? Cuman nggak ada kopinya di sini. Pak Indra sudah mendampingi pada podcast kali ini. Barangkali Pak ini ada apa namanya closing statement nggak nih
Baik, Kang Sakir, terima kasih setelah diundang di podcast Bawaslu. Mudah-mudahan terus, walaupun ini tempatnya memang tempat ngadem, nanti ngadem terus. Mudah-mudahan pemilu dan pemilihan ke depan ngadem. Ngadem tuh kalau bahasa Sunda mah diisen, pula aya rame gitunya, parasea gitu. Dan tujuannya kita sama, dibenturkan ini orang yang jadi belum tentu ingat. Ya, lupa malahan. kebanyakan di sana di India. Jadi kalau kita mah enggak. Ya, mudah-mudahan Bawaslu Provinsi Cianjur maju terus, bekerja sesuai dengan tupoksinya, terus transparansi, terus makin dipercaya oleh masyarakat. Karena indikasi survei membuktikan bahwa Bawaslu Provinsi Cianjur adalah lembaga yang terpercaya ketiga. Staf TNI, ya, dan Bawaslu. Bawaslu. Semoga ditingkatkan lagi ke depannya, gitu. Oke. Gitu. Mudah-mudahan masyarakat Cianjur dengan adanya medsos, jangan lupa boleh komen ya, follower ya? Boleh, Pak. Jangan lupa subscribe dan follow di Bawaslu Cianjur, nanti ketemu lagi di depan. Gitu. Mudah-mudahan sahabat Bawaslu dimanapun berada diberikan kesehatan, maju terus, salam awas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita menutup acara ngadem ngebahas demokrasi kali ini, tentunya kita ini Pak, tagline Bawaslu dulu, kita bersama-sama. Bersama rakyat, awasi pemilu, bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Saya Muhammad Sakir, mohon undur diri. Terima kasih Pak Egon sudah hadir di podcast ngadem ngebahas demokrasi kali ini. Saya apabila ada kekurangan dan kehilapan mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditemukan lagi ya. Mohon maaf. Bisa dipertemukan lagi di kemudian hari. Ya.